kemanusiaan itu harus paling tinggi di situasi saat ini. Kepentingan politik di desa dan persoalan birokratis kebijakan itu harus bisa diselesaikan. Desa bicara. Desa bicara. Desa bicara. Desa bicara. Hai kawan-kawan, kembali lagi di channel YouTube Desa Bicara. Mungkin teman-teman sudah menyaksikan video sebelumnya. Nah, di video kali ini kita coba sedikit, bukan mengulas, tetapi kita akan coba untuk melihat poin-poin penting apa yang ada di video itu. Di video sebelumnya, Desa Bicara berkesempatan mendokumentasikan pemerintah Desa Pangungharjo, dalam hal ini Pak Kepala Desanya sedang live streaming terkait situasi COVID dan penanganan yang dilakukan di desanya. Nah, kita dari Desa Bicara berkesempatan mendokumentasikan itu. Beruntung sekali teman-teman untuk situasi kayak gini punya kesempatan itu. Di video yang dokumentasi tersebut, berangkat dari situasi COVID ini, Desa Pangungharjo khususnya tidak hanya menangani dampak klinis, tetapi juga berupaya menangani dampak sosial dan dampak ekonomi yang terjadi di desa. Nah, tentunya ada beberapa desa yang siap dengan situasi cepat dan tanggap. Ada juga mungkin beberapa desa harus menunggu aturan yang bisa jadi landasan hukum untuk melakukan sesuatu. Desa Pangungharjo yang berada di Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul ini cukup sigap untuk itu. Upaya yang dilakukan oleh Desa Pangungharjo, tentu hal pertama yang mereka lakukan adalah mereka menyiapkan satuan tugas atau satgas gitu ya. Yang mereka menyebutnya Pusdalop. Pusdalop ini fungsinya untuk menjadi pusat data informasi terkait penanganan tanggap COVID-19 di Desa Pangungharjo. Nah, di Desa Pangungharjo memaksimalkan kemampuannya dalam hal ini. Desa Pangungharjo, mereka membuat platform panggung tanggap COVID ini untuk memantau masyarakatnya, kondisi masyarakatnya yang terpapar atau bepergian, dipantau secara baik gitu. Nah, di Desa Pangungharjo ini, di platform ini tadi, mereka membangun modul lapor dan modul dukung. Nah, modul lapor ini bertujuan untuk mengumpulkan data, informasi masyarakat di Desa Pangungharjo. Seperti yang disampaikan oleh Kepala Desa di video sebelumnya. Mereka membutuhkan dan pemerintah desa harus siap terkait data ini. Nah, mekanisme pengumpulan informasi dan data ini berbasis aplikasi. Nah, mereka membangun satu aplikasi yang bisa diakses oleh masyarakatnya melalui HP Android masing-masing tentunya. Di sana ada form untuk yang diisi dari nama, usia, terus riwayat perjalanan misalkan. Nah, dari situ kemudian diisi terus dianalisis oleh tim di Desa Pangungharjo dan disampaikan kembali hasilnya ke masyarakat yang mengisi itu. Jadi dengan data ini, dengan informasi ini, Desa Pangungharjo bisa mengambil langkah-langkah, misalkan siapa yang masyarakat punya potensi terpapar cukup tinggi atau rendah, sedang gitu. Nah, sehingga kebijakan yang dilakukan pun sudah sesuai. Informasi dan data yang dikumpulkan oleh pemerintah Pangungharjo itu dianalisis dan dibedakan atau dikategorikan menjadi data yang berdampak klinis atau secara kesehatan, juga data non klinis. Nah, ini non klinis ini mungkin dampak sosial maupun dampak ekonomi. Nah, data yang dikumpulkan secara dampak klinis ini berkaitan dengan kondisi kesehatan, terus riwayat perjalanan masyarakatnya gitu ya. Atau mungkin punya penyakit menahun atau penyakit yang diderita sebelumnya gitu ya. Nah, itu akan didata dan dipilahkan sesuai dengan kebutuhannya. Nah, selanjutnya dampak non klinis ini tadi, dampak sosial, dampak ekonomi. Dampak ekonomi mungkin salah satunya mungkin kehilangan pekerjaan atau dalam pekerjaan sehari-hari tidak bisa bekerja di luar rumah. Nah, itu dampak ekonomi. Nah, dari data ini kemudian pemerintah Desa Pangungharjo bisa melakukan kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya. Nah, modul lapor ini sendiri itu tadi karena dibangun berdasarkan aplikasi yang cukup maju, dalam artian memang desanya siap. Nah, untuk itu desa ini mengembangkan satu modul lagi, yaitu modul dukung. Nah, di modul dukung ini ada 3 hal yang mereka ini kan. Modul dukung ini salah satunya adalah relawan, yang kedua barang, yang ketiga uang. Nah, modul dukung ini tentu terkait dengan pengembangan relasi yang dipunya dan dimiliki oleh desa. Tentunya salah satunya adalah relawan. Nah, relawan ini mereka membangun modul ini untuk tidak hanya penanganan medis gitu. Jadi penanganan non medis juga dibutuhkan. Nah, di Desa Pangungharjo mereka siap untuk itu karena ada melibatkan dokter atau misalkan perawat yang bekerja di desa dan mereka punya itu. Yang berikutnya adalah barang. Ini terkait sembako
dan maupun non sembako gitu. Sembako itu kebutuhan harian misalkan. Terkait dengan uang misalkan, modul dukung ini juga menjadi satu upaya misalkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Seperti yang disampaikan di video sebelumnya, mereka punya dana patungan dalam artian sumbangan. Seperti yang disampaikan oleh Pak Kades itu ada sekitar 30-an juta gitu kira-kira. Nah, itu baik yang tunai maupun non tunai, mereka menggalang itu. Nah, modul dukung ini tentunya berkaitan dengan jejaring sosial yang dimiliki oleh pemerintah desa maupun yang dipunyai oleh masyarakat di Desa Pangungharjo. Nah, tentunya seluruh upaya dari panggung tanggap COVID-19 ini dikomunikasikan melalui media sosial. Nah, menariknya pemerintah Desa Pangungharjo ini membuat satu grup di media sosial gitu ya, yang mengkomunikasikan antar pedukuhan RT gitu, dan aktif. Nah, itu bisa mungkin dilakukan oleh desa-desa lain yang kawan-kawan punya misalnya. Dan itu penting, jadi grup WA ini aktif memberikan informasi kepada aparatur pemerintahan di RT RW maupun di pedukuhan, tapi juga langsung ke masyarakat. Di sisi lain, Desa Pangungharjo ini seperti dokumentasi wawancara yang di video kita itu, mereka saat ini tidak hanya menangani dampak klinis atau dampak secara kesehatan, tapi juga sudah mulai menangani dampak sosial dan dampak ekonomi. Jadi ada 3 tadi. Nah, di video itu menjelaskan hari ini tidak hanya dampak klinis. Iya, COVID ini berkaitan dengan dampak kesehatan, dampak klinis, tapi juga ternyata berdampak di sisi yang lain. Sosial, misalkan biasanya pertemuan di RT, RW itu selalu ramai, mungkin harus ada peranata baru begitu. Seperti yang disampaikan oleh Pak Kades tadi, ada peranata baru yang harus dibuat. Berikutnya keagamaan misalkan. Nah, mungkin ini harus dibuat secara bersama. Nah, terakhir adalah dampak ekonomi, tentu kehilangan pekerjaan, terus pedagang-pedagang di desa tidak laku gitu ya. Nah, ini harus menjadi perhatian. Untuk penanganan yang pertama, itu penanganan dampak klinis. Desa Pangungharjo selain pembangunan data berbasis web maupun Android tadi, itu sangat penting. Karena di informasi sebelumnya, data ini berkaitan dengan kondisi masyarakat, kondisi kesehatan secara individu maupun riwayat perjalanan gitu. Serta mungkin juga ada riwayat penyakit di dampak klinis ini, itu yang mereka tangani. Nah, sehingga bentuk penanganannya secara individu mampu disesuaikan dengan hasil data yang dimiliki oleh pemerintah desa tadi. Nah, tak lupa juga informasi aktif melalui grup media sosial yang dimiliki oleh Desa Pangungharjo. Nah, ini sangat membantu. Jadi pemantauan itu bisa dilakukan dalam situasi saat ini, tidak hanya misalkan langsung secara face to face, tapi juga mereka aktif di jejaring sosialnya. Nah, itu hal baik dalam penanganan dampak klinis. Nah, untuk kesiapan penanganan dampak klinis ini tentu saat ini mereka sudah mengupayakan pembangunan ruang isolasi mandiri di desa. Nah, ini sedang mereka siapkan, dan upaya-upaya ini didorong juga dengan tadi relawan-relawan yang medis gitu ya, karena butuh penanganan. Nah, tentu ada penanganan non medis. Nah, di rumah isolasi mandiri yang disiapkan oleh desa ini tentu nanti membutuhkan relawan-relawan non medis. Nah, itu secara penanganan secara dampak medis. Nah, yang dilakukan pemerintah Desa Pangungharjo terkait penanganan dampak sosial, yang pertama tentunya pemerintah desa melalui tim panggung tanggap COVID-19 terus menyampaikan kepada masyarakatnya mengenai informasi, situasi baik itu klinis, sosial, dan ekonomi. Jadi pemerintah desa aktif melalui tim tadi. Tentunya hal ini berkaitan dengan membangun kesadaran krisis. Dalam artian kesadaran krisis ini situasinya gitu ya. Nah, masyarakat juga harus didorong untuk memiliki kesadaran krisis saat situasi ini. Nah, untuk dampak sosial ini sendiri tentu dibutuhkan peranata sosial baru. Seperti yang disampaikan oleh Pak Kades di videonya, butuh peranata sosial yang baru yang harus disesuaikan dengan situasi saat ini. Misal tentunya kegiatan-kegiatan pertemuan warga, pertemuan RT, pertemuan RW, mungkin itu bisa ditiadakan, tetapi harus dibuat aturan bersama. Misalkan bisa saja pertemuan misalkan via media-media seperti saat ini, misalkan video call atau media-media yang tersedia, bisa dimaksimalkan. Tentu satu lagi adalah tentang kegiatan keagamaan misalkan, apalagi ini mau masuk pada masa-masa bulan puasa. Nah, mereka sudah menyiapkan beberapa hal terkait situasi ini untuk dampak sosial. Berikutnya, seperti yang disampaikan oleh Kepala Desa Pangungharjo di videonya, penanganan dampak terakhir itu penanganan dampak ekonomi. Pemerintah Desa Pangungharjo sudah menyiapkan itu gitu. Dalam salah satunya adalah penciptaan kesempatan kerja. Nah, dalam hal ini seperti program yang disampaikan oleh kementerian atau pemerintah pusat,
yaitu padat karya tunai desa. Nah, pada padat karya tunai desa ini relawan-relawan tadi itu bisa disiapkan untuk bekerja untuk penanganan baik itu dampak kesehatan maupun dampak sosial gitu. Jadi dibutuhkan masyarakat yang ikut berpartisipasi dalam hal ini. Dan Desa Panggung Harjo memaksimalkan potensi yang dimilikinya untuk penciptaan kesempatan kerja ini, sehingga persoalan kehilangan mata pencarian bisa minimal dikurangi dengan program ini. Yang sudah disiapkan dan sudah mungkin kawan-kawan ketahui adalah BLT Dana Desa. Pemerintah Desa Panggung Harjo juga sudah siap untuk itu. Di mana kesiapannya? Dalam hal misalkan pendataan. Nah, mereka sudah siap dalam hal itu di pendataan. Karena di awal mereka sudah melakukan itu duluan sebelum ada beberapa kebijakan dan tindakan yang dilakukan. Nah, seperti pernyataan yang disampaikan oleh Pak Kepala Desa, Desa Panggung Harjo siap untuk itu. Nah, BLT Dana Desa ini menjadi salah satu stimulun atau kebijakan yang membantu masyarakat dalam hal mengatasi persoalan dampak ekonominya. Nah, selanjutnya adalah Desa Panggung Harjo melakukan stabilitas rantai pasok. Nah, ini yang paling menarik, salah satu kebijakan menarik gitu ya. Mereka membuat atau mengembangkan pasardesa.id. Nah, mungkin teman-teman bisa mengecek pasardesa.id ini seperti apa. Nah, seperti yang kami ketahui di Desa Bicara dan sempat ngobrol juga, sempat diskusi dengan Pak Kepala Desa maupun teman-teman di tim Panggung Tanggap Covid ini. Pasar desa ini berupaya untuk mengantisipasi persoalan kelangkaan pasokan kebutuhan hidup dan juga berupaya memaksimalkan penjualan pedagang-pedagang yang ada di desa itu terjual gitu. Jadi pasar desa ini memang dibangun untuk menjawab persoalan kebutuhan pangan dan pedagang-pedagang yang merasa kurang pendapatan. Jadi selama situasi ini terjadi penurunan pendapatan. Jadi pasar desa ini dibangun untuk itu. Nah, ini menarik teman-teman untuk dikaji atau dilihat lebih jauh. Dan tentunya pasar desa ini sudah diresmikan oleh Kementerian Desa. Pasar desa ini sendiri sudah berjalan di Desa Panggung Harjo. Dan jadi masyarakat misalkan di desa, tapi ini khusus untuk Desa Panggung Harjo. Jadi masyarakat di desa bisa memesan kebutuhan pangan melalui aplikasi pasar desa ini, sehingga nanti tim dari Desa Panggung Harjo menyediakan itu, membeli dari pedagang-pedagang di desa, terus mengantarkan ke warga yang membutuhkan tadi. Jadi memang pemesanannya seperti aplikasi belanja online itu. Nah, teman-teman bisa cek mungkin. Itu beberapa hal yang disampaikan oleh Kepala Desa Panggung Harjo dalam hal ini, menyampaikan beberapa poin menarik. Nah, seperti yang kami sampaikan sebelumnya, jadi memang kesiapan pendataan, kesiapan pemerintah desa, dan inovasi ini sudah ada di Desa Panggung Harjo. Nah, kami berharap di desa kawan-kawan sudah punya itu dan sudah melakukan itu. Nah, dari Desa Bicara, poin penting yang kita dapat dari video sebelumnya dan yang pengen kita sampaikan, kita bagi dalam kesempatan video ini adalah yang pertama, apa yang dilakukan oleh Desa Panggung Harjo, kami harapkan bukan satu-satunya desa. Pasti ada desa kawan-kawan sudah melakukan dan bahkan mungkin sudah jauh lebih siap dan tanggap. Nah, dan kami yakin itu. Tentu harus ada contoh. Iya, menjadi contoh baru harus. Itu poin yang pengen kami sampaikan dari Desa Bicara. Nah, berikutnya tentu harus ada kesiapan pemerintah desa. Nah, kesiapan pemerintah desa ini terkait dengan misalkan kekuatan yang dimiliki oleh personil di pemerintah desa. Yang berikutnya ini soal data. Yang berikutnya jejaring. Dan terakhir tentu kepemimpinan. Nah, dari penjelasan apa yang dilakukan oleh Desa Panggung Harjo, semua merangkum itu. Ada di sana. Soal kekuatan personil ada, soal data mereka punya, soal jejaring mereka punya, bahkan soal kepemimpinan mereka punya. Nah, semua desa di Indonesia kami harapkan punya itu. Dan tentu yang terakhir yang kita miliki adalah semangat gotong royong. Nah, itu pasti ada di desa kawan-kawan semuanya. Yang berikutnya, tentu melalui undang-undang desa, desa itu memiliki asas yang menarik. Ada 2 dari 13 asas. Yang salah satunya adalah rekognisi dan subsidiaritas ini. Nah, 2 asas ini harusnya bisa menjadi acuan pemerintah desa untuk melakukan tindakan. Misalkan contoh saat ini ada persoalan BLT dana desa yang menjadi kebingungan kawan-kawan di pemerintahan desa gitu ya. Saya pikir dengan asas yang dimiliki desa, kebingungan, kegamangan soal mengambil keputusan itu tentu bisa dilakukan gitu. Ya, berpegangan saja dengan undang-undang desa, terus ada dari peraturan presiden atau Inpres, terus ada peraturan menteri. Berpegang saja dari situ, kawan-kawan di pemerintahan desa bisa melakukan sesuatu, bisa melakukan kebijakan yang bermanfaat. Dan yang terakhir dari kami Desa Bicara, kemanusiaan itu harus paling tinggi di situasi saat ini. Kepentingan politik di desa dan persoalan birokratis kebijakan itu harus bisa diselesaikan. Itu dulu dari kami Desa Bicara. Jangan lupa tetap ngopi kawan-kawan. Maju desa, maju Indonesia.